Hai, setelah cukup menyangka lolos dari LPDP, tahap selanjutnya adalah nyari kampus yang mau menerima aku apa adanya. Nyari kampus itu susah-susah gampang dan syaratnya cukup beragam. Di kasusku, aku apply beberapa kampus yang masuk kriteria LPDP dan nggak ada registration fee-nya, alias gratis. Sebenarnya aku pinginnya ke KTH Royal di Swedia, tapi pendaftaran itu baru buka Oktober untuk tahun depan. Jadi aku baru bisa kuliah di tahun 2025, itu pun kalau aku lulus. Dan kayaknya sayang banget waktunya kalau aku hanya nunggu KTH, yang belum tentu juga aku lulus. Dan di tahun depan juga aku nggak bisa kontrol sama sekali kan. Jadi aku apply ke beberapa kampus. Aku kemarin apply di 2 kampus di Australia, 1 kampus di New Zealand, dan 2 kampus di UK. Untuk Australia dan New Zealand, kemarin aku nggak butuh syarat khusus, hanya ngisi form-form gitu aja. Dan untuk UK, kemarin aku apply di Manchester sama Leeds. Untuk di University of Manchester itu butuh rekomendasi dari tokoh tertentu dan rekomendasinya langsung diisi di web University of Manchester. Sementara untuk University of Leeds syaratnya itu buat esai. Nah, esainya ini nggak sesulit dan sepanjang waktu buat esai untuk LPDP. Nah, setelah apply tinggal nunggu feedbacknya aja seperti apa. Di University of Auckland di New Zealand itu aku dapat conditional offer, dan di University of Manchester aku nggak diterima, katanya aku belum pantas gitu sih. Intinya banyak kandidat yang mendaftar dengan background pendidikan yang lebih baik atau lebih kuat. Kemudian di UNSW itu aku di-reject. Lalu di University of Western Australia aku juga apply dan ini aku dapat unconditional offer-nya, tinggal aku accept atau enggak. Dan tentunya aku juga dapat LOA unconditional dari University of Leeds. Untuk kamu yang masih bingung untuk dapetin syarat-syaratnya dan gimana cara apply-nya, kamu sebenarnya bisa aja langsung ke websitenya. Misalnya University of Edinburgh. Nah, di sini kamu pilih dulu jurusan apa yang kamu mau. Contoh engineering. 11.000 kilo. Nah, ini beberapa jurusan engineering yang ada di University of Edinburgh. Misalnya kita ambil apa ya? Nah, Sustainable Energy System aja contohnya. Di sini bisa kamu lihat, bisa langsung ke, biasanya langsung ada pilihan requirement-nya apa aja. Nah, ini juga langsung kelihatan program structure-nya apa aja, berapa bulan. Kayak di Edinburgh ini untuk jurusan ini cuma 12 bulan alias setahun. Terus hmm, ini juga bisa kamu lihat detailnya mata kuliahnya apa aja. Terus entry requirement. Nah, entry requirement-nya ini bisa kamu baca sendiri lah ya. Bisa kamu cari di sini. Misalnya ini ada khusus international qualification. Susah banget sih. Nah, ini kan tinggal pilih aja Indonesia apa aja syaratnya. Untuk Indonesia syaratnya yang pertama IPK 3,2. Terus PhD. Udah itu aja. Kalau English language requirement-nya tergantung jurusannya. Di sini English language requirements-nya IELTS-nya cuma 6,5, cuma 6. Kenapa banyak aku nggak apply di sini ya? Udah itu aja sih. Kemudian fees-nya and cost-nya. Untuk sekarang ini udah bisa di-apply nggak ya? Applying. Nah, ini tinggal pilih aja tanggalnya dan apply. Tuh. Ini harus buat akun sih biasanya. Kan harus buat akun dulu. Habis itu ya udah continue. Nah, tinggal kayak gitu doang. Yang penting kamu syaratnya lengkap. Setelah memperhatikan banyak hal, pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke University of Leeds. Sebenarnya waktunya bisa dibilang cukup mepet karena mulai studinya itu di September 2024 dan aku baru dapat LOE-nya itu di Juli 2024. Ngurus keberangkatan itu seru dan bikin pusing juga, nyari tempat tinggal sendiri, mau pakai bank apa di sana, apa aja yang harus dibawa, banyak banget lah yang harus dipersiapkan.
Ada banyak persiapan sebenarnya yang buat was-was, tapi ternyata setelah dijalanin ya nggak sesulit itu juga. Nggak sesulit yang aku pikirkan. Kerjain aja, jangan terlalu banyak dipikirin. Untuk akomodasi, aku pilih akomodasi dari kampus. Ini akomodasinya, tempat aku syuting sekarang. Kenapa? Karena lebih terjangkau dan cukup dekat dari kampus. Aku milih yang cukup murah untuk hitungan di UK, itu 120 tupan atau 2,5 juta per minggu. Dan ini termasuk yang murah. Aku harus share kamar mandi dan share kitchen dengan 6 orang lainnya. Jadi di flatku di lantai ini itu ada 7 orang. Lalu apalagi ya, untuk bank di UK itu hampir udah cashless dan pakai bank digital yang ada di UK itu udah cukup banget. Dan di sini aku ngerasa cukup beruntung pakai Apple karena Apple Pay itu semudah itu makanya di sini. Untuk baju, terus terang sepertinya aku salah. Aku cukup banyak bawa kemeja dan sampai sekarang itu aku mungkin baru 2 hari pakai kemeja. Selainnya pakai kaos sama jaket. Untuk jaket harganya mirip-mirip aja antara di Indo sama di UK. Di UK juga ada kok yang murah. Dan selain itu ada banyak orang Indonesia yang mau pulang itu nawarin barang-barangnya. Dijual dengan setengah harga, bahkan banyak juga yang gratis. Alat masak itu hampir semuanya aku beli di sini. Rice cooker penting banget sih. Karena di UK itu hampir semua tempat makan itu nggak nyediain nasi. Kalaupun ada nasi, itu nasinya beda banget sama nasi kita di Indonesia. Oke, sampai sini dulu videonya. Selanjutnya video tentang sebulan aku di UK seperti apa. Ya, itu aja. Aku Adriansa, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.